Kenapa ngomongin orang itu lezat banget? Kadang kita tak butuh musik, tak butuh minuman manis, tak butuh drama Korea. Yang kita butuhkan cukup satu aktivitas, ngomongin orang lain. Nikmatnya lebih dari semua yang disebutin tadi, dan di balik ritual bergosip ada filosofi yang mendalam. Mari kita selami. Kita awali dengan ilustrasi gosip soal Bobby. Si Bobby sekarang kerja di perusahaan IT loh. Katanya gajinya lebih tinggi, makanya mobil ganti baru. Tapi, dengar-dengar dari temen, dia sekarang udah jarang nongkrong lagi. Alasan, sibuk terus. Agak sombong sekarang. Gue sih bukannya iri, gue malah seneng lihat temen sukses gitu. Tapi, kalau gue, mending gini-gini aja. Yang penting tetap deket sama temen. Solider, gak sombong. Coba kita analisa obrolin di atas dengan perspektif yang dalam filsafat disebut ilmu hermeneutika semiotika. Pertama, gosip tentang Bobby di atas diawali dengan pujian setinggi langit, karir melejit, gaji naik, dan mobil baru. Tapi setelah itu segera dihempaskan ke bumi dengan cap sombong. Artinya, status Bobby yang tadinya dipuji tiba-tiba dibunuh karakternya. Lalu, penggosip menyelipkan satu kata, bukannya gue iri, sepintas tampak seperti suci, tulus, dan polos. Padahal sebaliknya, bentuk hipokrasi, kemunafikan si penggosip itu sebenarnya iri dengan Bobby. Lalu, ada kata dengar-dengar dari temen. Ini kata wajib dalam dunia pergosipan bentuk cuci tangan para penggosip. Cerita terasa sahih, tapi tanpa bukti dan data. Dalam kacamata Rene Girard tentang mimetic desire, kita tak sekadar iri pada mobil Bobby, tapi pada keinginan yang menempel padanya. Gosip menjadi pisau kecil untuk mengikis daya tarik objek yang tak kita miliki. Memuji setinggi langit, lalu menggembosi dengan label sombong. Kata J.L. Austin dan Judith Butler, frasa, dengar-dengar bukan cermin realitas, tapi mesin produksi realitas. Ia mencetak legitimasi palsu sambil memindahkan tanggung jawab. Semua gosip adalah autobiografi yang disamarkan. Terakhir, gosip soal Bobby ditutup dengan kalimat, "Gue mending gini aja, asal nggak sombong." Terdengar bijak, padahal aslinya adalah bentuk kekecewaan terhadap nasib dirinya sendiri. Fungsi kalimat penutup itu untuk menjaga harga diri penutur dan justifikasi posisinya yang berada di bawah Bobby setelah dibedah secara hermeneutik semiotik. Apa yang ada pikiran kita? Jijik melihat penggosip? Normal-normal aja? Atau jijik pada diri kita sendiri yang sering bergosip? Satu yang kerap tak kita sadari. Ketika kita membicarakan orang lain, pada dasarnya kita sebenarnya sedang membicarakan diri sendiri. Hakikatnya, kita tidak sedang menelanjangi orang lain, tapi menelanjangi diri sendiri. Neuroscience Gossip Dopamine. Gosip bukanlah hobi. Ia adalah ritual diam-diam umat manusia lintas peradaban. Semua budaya punya versinya sendiri, semua agama memperingatkannya. Tapi tetap saja ia terus hidup. Bukan karena dosa itu menggoda, melainkan karena kenikmatannya terlalu manusiawi. Neuroscience menjelaskan, saat kita bergosip tentang orang lain, apalagi dengan emosi dan tawa, otak melepas dopamin, hormon kebahagiaan, sama seperti saat kita makan junk food, singkat, enak, nendang dan puas. Tapi ada yang lebih gelap. Aktivitas gosip memicu otak mengaktifkan sistem reward. Jika orang yang kita gosipin lebih rendah dari kita, maka sistem limbik kita, pusat emosi dan naluri, merasa menang. Jika orang itu lebih tinggi dari kita merasa berhasil menjatuhkan dan merendahkannya. It's a chemical high of hierarchy. Kita merasa lebih hebat, lebih penting, lebih di atas dia. Artinya apa? Otak mengira kita sedang menang, padahal cuma sedang menghina diam-diam. Dan karena bagian ini bekerja secara otomatis dan bawah sadar, kita bahkan tidak sadar sedang menikmati racun kecil yang terasa seperti sirup manis. Pertahanan diri dan inferioritas, kata Alfred Adler. Gosip itu kompensasi atas inferioritas. Ketika kita merasa kalah dalam perjuangan hidup, kita menciptakan ilusi kemenangan palsu dengan menjatuhkan kredibilitas orang lain di belakangnya.
Kata Freud, saat kita merasa kecil, membicarakan kekurangan orang lain jadi cara agar kita merasa sedikit lebih besar. Ngomongin orang jadi katarsis halus. Dan Karen Horney menyebut itu sebagai agresi pasif kolektif. Gosip jadi sarana kita menyembuhkan luka sosial dengan menularkan luka itu ke orang lain. Dengan membagikan aib orang, kita merasa terobati, puas, dan terkompensasi dari luka. Ketika hidup terasa sempit, dan kita tak tahu siapa yang harus disalahkan, gosip hadir sebagai ruang ventilasi ego. Gosip menjadi makanan ego kita, seperti singa menerkam mangsanya. Gosip jadi bentuk pelampiasan terhalus dari rasa gagal dan tak berdaya. Kita merasa sedang menaikkan diri dengan menjatuhkan yang lain. Kata Leon Festinger, kita terus mengukur diri lewat perbandingan sosial. Gosip menyediakan downward comparison, merasa lebih baik, dan upward comparison, iri yang kemudian dirasionalisasi. Wills menegaskan, ketika harga diri turun, kita mencari target lebih rendah untuk memulihkan ego. Bila diri terasa mengecil, mulut mencari cara membesarkan bayangannya. Gosip itu lem sosial. Robin Dunbar mengatakan, dahulu gosip fungsinya positif sebagai alat navigasi sosial. Gosip berfungsi sebagai lem sosial, mengontrol mana yang baik dan buruk di lingkungan sosial. Lewat gosip, kita tahu siapa bisa dipercaya, siapa harus dihindari. Semacam pemetaan moral versi zaman purba. Fungsi adaptifnya, menciptakan norma, menjaga kohesi kelompok. Tanpanya, kelompok bisa disusupi pembohong dan pengkhianat. Tapi sekarang kita hidup di zaman media sosial. Dan algoritma mengubah gosip menjadi komoditas. Kita tak hanya membicarakan orang, kita memviralkannya. Gosip bukan lagi navigasi sosial, tapi pertunjukan massal. Bukan lagi kohesi sosial, tapi pemecah belah. Bukan lagi untuk menemukan pembohong atau pengkhianat, tapi sebaliknya, jadi alat membohongi dan berkhianat, berubah total. Dan kini manusia menjadi spesies yang menikmati kehancuran orang lain melalui instrumen gosip. Kata Elias and Scottson, kelompok mapan menggunakan gosip untuk menandai outsider. Yang di dalam kelompok, eksklusif aman dari panah gosip. Menurut Bourdieu, tahu gosip terbaru adalah modal simbolik, berarti ia spesial, orang dalam. Di sini, status dipertukarkan lewat kabar orang. Di zaman ini, gosip juga jadi ilusi kedekatan sosial. Yang tahu gosip yang beredar berarti anggota circle, pelarian diri. Di balik semua itu, filsafat eksistensial membaca gosip sebagai bentuk ketakutan menghadapi keheningan. Heidegger menyebut fenomena ini sebagai gerede, idle talk, obrolan tanpa makna yang menjauhkan manusia dari keotentikannya. Semakin banyak kita membicarakan orang lain, semakin jarang kita menyadari diri sendiri. Søren Kierkegaard menulis, "The crowd is untruth." Kerumunan membuat kita lupa keaslian diri. Dan dalam obrolan tentang orang lain, kita bisa bersembunyi dari kerapuhan diri sendiri. Nietzsche lebih brutal. Menurutnya, gosip adalah bentuk moralitas budak, orang yang lemah, tapi tetap ingin merasa berkuasa. Bukan lewat tindakan, melainkan lewat penilaian murahan. Semua agama beri peringatan keras ikhwal gosip. Dalam Islam, ghibah atau membicarakan orang lain disamakan dengan memakan bangkai saudaramu sendiri. Dalam Buddhisme, disebut musyawarah yang salah, ucapan yang memecah belah. Tapi yang menarik bukan hukum dosanya, melainkan pesan moral di balik larangan itu, bahwa gosip adalah bentuk ketidakjujuran terhadap diri sendiri. Kita ingin tampak baik tanpa memperbaiki diri. Kita ingin dihormati tanpa membangun integritas. Dan lebih dari itu, bergosip artinya membohongi diri sendiri. Dalam agama, gosip bukan sekadar dosa tapi juga ilusi niat. Kita berpura-pura peduli, padahal ingin terlihat suci. Hanya ingin terlihat. Tapi sebenarnya kita tahu bahwa kita tak suci. Kasihan si Rani, tiap bulan minta bantuan terus. Makanya gue sedekah juga sih buat dia. Tapi dia juga harus belajar mandiri, jangan minta-minta terus. Semoga dia diberi kesadaran. Amin. Kalimat itu terdengar seperti doa dari hati yang tulus nan suci. Padahal aslinya penghakiman. Kita membungkusnya dengan selimut empati.
Padahal di dalamnya adalah ego yang haus panggung. Michel Foucault bilang, kita hidup dalam budaya pengakuan, gosip adalah kebalikan pengakuan, menelanjangi orang lain demi menutupi diri. Sarah Ahmed. Emosi beredar sebagai ekonomi afektif. Gosip memindahkan rasa malu dari diri ke target. Kita mengadili untuk merasa hidup, kita tertawa untuk menunda menatap cermin. Ingat orang, lupa diri sendiri, ngomongin orang itu nikmat. Lezat, ia memberi rasa kuasa tanpa harus berprestasi. Tapi seperti semua kenikmatan yang instan, ia menyisakan kerak dalam diri. Menumpuk, mengendap, membentuk kerak tipis yang pelan-pelan membuat jiwa kita bau. Lama-lama jiwa kita jadi keruh. Dan tanpa sadar, kita mulai tak mengenal diri sendiri. Karena terlalu sering mengamati hidup orang lain, kita lupa siapa yang hidup di dalam tubuh ini. Berhenti bicara tentang orang lain bukan demi orang itu, tapi demi jiwa kita sendiri yang butuh ruang untuk tumbuh diam-diam. Karena ada obrolan yang lebih jujur daripada gosip, yaitu dialog sunyi antara kau dan hatimu sendiri. Kenapa? Ya, dari tadi kita kok merasa nikmat. Apakah yang kita omongin di video ini masuk kategori ngomongin orang lain, alias bergosip ya? Atau malah masuk kategori yang lebih berat? Gosipin orang yang suka bergosip? Double dong dosanya? Ampun, tobat.